Balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor malam ini gue bakal ceritain cerita horor tentang pesugihan siluman ular, yang dimana pelaku pesugihan ini adalah suami istri yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Mereka sebenarnya berhasil mendapatkan kekayaan secara instan, tapi naasnya janin atau kandungan si istrinya ini harus menjadi tumbal pada akhirnya. Gimana, penasaran? Langsung aja gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Gak pakai lama. Dan sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong subscribe dulu dan klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, cerita hororku dimulai. Ya, kita sebut saja pelaku ritual pesugihan ini bernama Iyah dan Haris. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah 1 tahun lalu. Saat ini, istrinya si Haris ini lagi mengandung anak pertama mereka nih. Kandungan mereka udah berjalan 8 bulan. Sebentar lagi pastinya sepasang suami istri muda itu akan menjadi orang tua. Nah, pemasukan keluarga mereka itu adalah dari berjualan mainan, atau mereka ini punya toko mainan lah. Namun itu bukan sebenar-benarnya pemasukan suami istri itu. Haris dan Iyah telah lama mengamalkan sebuah ritual pesugihan berupa persekutuan dengan siluman ular. Keduanya bahkan telah lama melakukan hal itu jauh sebelum mereka menikah. Mereka melakukan itu ya mau agar cepat kaya lah. Hasil pesugihan tersebut bahkan dijadikan modal untuk menikah dan membuka toko mainan mereka tersebut. Ritual pesugihannya ya masih dibilang cukup mudah lah. Haris dan Iyah tinggal diam aja di rumah nih. Uang beserta perhiasan akan tiba-tiba ada di sebuah kotak khusus yang sudah mereka simpan setiap malam. Katanya uang dan perhiasan tersebut didapat dari siluman ular. Nah, untuk mengganti biaya uang dan perhiasan tersebut, Haris dan Iyah ini akan menyiapkan darah segar kelinci yang ditaruh di dalam sesajen. Di akhir tahun, mereka harus menumbalkan bayi yang baru lahir. Jika tak terlaksana, siluman ular tersebut akan marah dan akan meninggalkan Haris dan Iyah. Begitulah tahun demi tahun Haris dan Iyah melakukan ritual pesugihan tersebut. Sudah hampir 5 orang bayi yang jadi korban mereka. Sebenarnya Haris dan Iyah tidak membunuh bayi tersebut. Mereka hanya akan memberitahu sang siluman ular itu di mana letak rumah si jabang bayi yang baru lahir itu. Karena pesugihan itulah keuangan Haris dan Iyah selalu terjaga dengan baik. Bahkan meningkat setiap waktunya. Modal untuk jualan mainannya pun selalu bertambah seiring waktu. Keduanya menjadi pasangan muda yang kaya di daerahnya tersebut. Singkat cerita, di suatu sore, ia menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan kepada Haris agar tidak lagi melanjutkan pesugihannya. Ia gak mau nih jika tiba-tiba bayinya lah nanti yang akan menjadi tumbal. Karena ya ini benar-benar sangat menyayangi kandungannya itu. Ya emang pengen banget punya anak lah. Lalu Haris kemudian menenangkan Iyah. Ia menjanjikan bahwa ia tak akan kehilangan bayinya. Suaminya itu berjanji akan selalu menemukan bayi untuk ditumbalkan kepada sang siluman ular tersebut. Meski mendengar janji Haris, ia tetap tidak tenang nih, nggak tenang lah pokoknya. Ia tetap takut ada hal-hal yang tidak diduga-duga terjadi. Lagi-lagi Haris menenangkan istrinya itu dengan lemah lembut, sembari tetap berjanji. Suara dalam hatinya pun bertekad agar pesugihan ini tak menyakiti istrinya
dan kandungannya itu sama sekali. Oke, singkat cerita, pergantian tahun Jawa sudah di depan mata. Tak lama lagi matahari akan terbenam. Dan tiba-tiba Haris kelabakan karena ia tak kunjung mendapatkan informasi jabang bayi yang baru lahir. Ya di mana dia nggak tahu nih yang harus ditumbalkan atau dikasih infonya lah ke si siluman ular itu. Keringat dingin mengucur tanda tegang. Jantung Haris terus berdegup kencang. Ia kelimbungan nih, dekat sesajen atau sesajian yang sudah disiapkan Haris. Ia terus menenangkan diri dan mencari tahu siapa yang sedang hamil dan sudah melahirkan. Entah mengapa Haris pun kebingungan nih. Bagaimana bisa dalam waktu 1 hari dia mendapatkan atau di sebuah daerah seluas kota yang tinggal di Haris itu ya belum tahu informasi satu orang pun yang sedang hamil atau mau melahirkan pada malam itu. Entah apakah ini kutukan atau hanya kebetulan, Haris juga nggak tahu. Haris tak terlalu mau lama memikirkan hal itu. Ia lebih fokus pada bagaimana caranya ia mendapatkan informasi tersebut. Ia terus mencari-cari informasi. Siapa ibu-ibu yang hamil yang sudah melahirkan pada malam hari itu. Hingga tak terasa akhirnya matahari terbenam. Haris hanya bisa diam. Dan datanglah sosok siluman ular yang ia tunggu-tunggu. Siluman ular tersebut tak akan nampak jika bukan dengan mata Haris. Mata sang si pelaku ritual pesugihan tersebut. Haris memejamkan mata dan menundukkan kepalanya. Ia sedang berkomat-kamit seperti berkomunikasi dengan siluman ular tersebut. Tak lama Haris membuka matanya dan berdiri. Ritual tersebut berlangsung singkat, tak seperti biasanya. Dan sang siluman ular itu sudah pergi, meninggalkan Haris di ruangan ritual pesugihan tersebut. Haris pun tertunduk lemas dan akhirnya istrinya datang. Lalu bertanya, "Bagaimana bisa kau mendapatkan informasi tentang bayi yang ditumbalkan, Mas?" Haris tak menjawab pertanyaan istrinya. Ia hanya duduk dan melamun dengan pandangan yang kosong. Istrinya yang duduk di sampingnya Haris tak ia hiraukan. Haris hanya terdiam. Lama-kelamaan Haris pun menangis. Ya tanpa sebab dia tiba-tiba menangis. "Ada apa denganmu, Kang?" Jawab atau tanya si istrinya. Tangisan Haris semakin terdengar keras. Air matanya terus meleleh deras. Kedua tangannya menutupi wajah dan kakinya meringkuk. Haris masih menangis. Istrinya terus bertanya hingga tiba-tiba istrinya teringat sesuatu. "Kang, jangan bilang kau korbankan bayiku. Jangan bilang kau lenyapkan kandunganku." Seketika ia berteriak dan mencengkram keras tubuh Haris. Haris tak menjawab dan tetap menangis. Ia pun lalu jatuh pingsan sejak malam itu. Dan keesokan harinya, kandungan ia lenyap entah kemana. Ia syok dan ia lalu dibawa ke bidan untuk memeriksa atau kandungan ia. Dan bidan mengatakan bahwa rahim ia itu terlalu lemah sehingga harus terjadi keguguran. Itu suatu hal yang mustahil untuk kandungan berusia 8 bulan. Karena ia benar-benar merasa bahwa ia sehat-sehat aja. Karena kan ia juga sering banget tuh check up setiap bulan sekali untuk menjaga atau memeriksa lah kandungannya tersebut. Dan dia gak percaya sama bidan itu. Dan pasti ia menyadari bahwa ini adalah ulah sang suaminya karena telah menumbalkan bayinya dalam kandungan istrinya tersebut.
Lalu ia pun menjadi depresi berat dan meminta untuk berpisah dengan Aris. Akhirnya mereka pun berpisah setelah ia menyadari bahwa kandungannya itu ditumbalkan oleh suaminya sendiri. Setelah berpisah beberapa bulan kemudian, toko mainannya Haris menjadi bangkrut dan siluman ular itu tidak datang lagi kepada Haris karena siluman ular itu sudah kecewa karena Haris sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal bayi yang baru lahir. Dan akhirnya Haris pun menjadi orang yang miskin. Dan sudah miskin, Haris pun harus kehilangan istrinya yang ia cintai dan anaknya yang ia damba-dambakan atau harapkan bersama mantan istrinya itu.